Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Cindy dari kelas 12 Perawat. Kami dari kelompok 2 Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kelompok kami akan membacakan makalah tentang orang sukses dalam berwirausaha. Wah, kira-kira siapa aja nih ya? Nah, sebelum itu, untuk kalian yang ingin memulai, jangan takut untuk mencoba. Karena jika kita takut untuk mencoba, kita tidak akan tahu seberapa jauh kita melangkah, dan kita tidak akan tahu seberapa dekat kita dengan kesuksesan yang ingin kita capai. Nah, untuk itu, jangan takut untuk memulai. Yuk kita simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Desti Herani, saya dari kelas 12 Perawat. Di sini saya akan membacakan makalah tentang orang sukses, yaitu Pak Nadim dengan usaha ojek online-nya. Pada awalnya, orang tidak mau menggunakan ojek karena di beberapa kota harga ojek cukup mahal dan permasalahan transparansi harga. Aplikasi Gojek berusaha menyadarkan bahwa masyarakat ada sebuah solusi atas kebutuhan mereka. Moda transportasi ojek sebenarnya dapat menjadi solusi jika dikelola dengan benar. Membuka lapangan kerja baru dan padat karya. Gojek membuka lapangan baru yang padat karya. Banyak orang-orang muda yang awalnya tidak memiliki penghasilan, saat ini dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar dengan menjadi pengemudi ojek. Selain memadukan teknologi, ternyata Nadim pun memberikan inovasi yang berbeda dari segi layanan. Layanan Gojek bukan hanya untuk mengantar penumpang saja, tapi layanan Gojek juga antar barang dan layanan shopping bagi yang ingin berbelanja tanpa harus keluar rumah. Nama saya Nesa Rahmayanda. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan kesuksesan wirausaha. Kesimpulan kesuksesan wirausaha itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, setiap langkah sukses selalu diawali kegagalan dan kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak selalu semulus yang dikira. Seorang sering jungkir balik, uang bukan yang nomor satu. Yang penting itu ada kemauan, komitmen, berani mencari dan menangkap peluang. Yang kedua, di saat melakukan sesuatu, pikiran seseorang berkembang. Rencana tidak harus selalu baku dan kaku. Yang ada pada diri seseorang adalah pengembangan dari apa yang telah ia lakukan. Kelemahan banyak orang terlalu banyak mikir untuk membuat rencana, sehingga ia tidak berani segera melangkah. Yang paling penting itu adalah tindakan. Tindakan bagaimana kita melangkah demi kesuksesan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Melana Agustina. Di sini saya akan bacakan makalah tentang orang sukses dalam berwirausaha, yaitu Ibu Mary Riana. Kisah hidup Ibu Mary Riana. Melihat segala pencapaian Mary Riana, tidak mengherankan bahwa banyak orang yang menganggapnya sebagai seorang superwoman. Dengan kombinasi kecantikan dan kecerdasan, Mary telah berhasil meraih banyak pencapaian bahkan sebelum dia berumur 30 tahun. Seseorang yang sangat dihormati dan dikagumi di industri keuangan. Mary mencapai penghasilan $1 juta di usia 26 tahun. Dan diliput oleh berbagai media massa. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Tetapi, sukses tidak datang dengan mudah. Untuk Mary, lahir di Jakarta, dia terpaksa merantau ke Singapura tahun 1998 untuk melanjutkan pendidikannya di Nanyang Technological University (NTU) dan untuk menguasai dari Indonesia yang sedang dilanda krisis moneter dan kerusuhan pada saat itu. Mary hanya berbekal seadanya dengan sejumlah uang yang sangat terbatas. Pada saat dia pertama kalinya sampai di Singapura, untuk memenuhi biaya hidup dan kuliahnya, Mary terpaksa harus berutang pada pemerintah Singapura. Tetapi, ternyata itu pun tidak cukup, dan Mary harus berjuang melalui masa-masa kuliahnya dengan keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Kisah sukses Mary Riana. Ditempa dari mulai kehidupan di sekolah yang cukup sulit, terlebih masalah uang. Mary mulai bekerja sebagai orang yang menyebarkan brosur, menjadi korban penipuan investasi bodong, gagal menjalankan program malam dan investasi opsi. Apakah semuanya selesai?
Ternyata Mary dan Alfa tidak mudah putus asa. Mereka membakar semangat dengan mengikuti seminar-seminar para motivator kelas dunia. Mary terinspirasi dengan Anthony Robbins dan mulai bersemangat. Tidak lama kemudian, Mary dan Alfa lulus kuliah. Mary bertekad untuk melunasi utang pendidikannya dan bebas keuangan sebelum berumur 30 tahun. Mary memutuskan untuk menjadi seorang sales. Mary dan Alfa memutuskan menjadi tenaga penjual produk asuransi di Singapura. Perjuangan menjadi seorang sales asuransi sangat tidak mudah. Dari mulai mengprospek calon klien dengan telepon hingga melakukan canvassing di jalan, menawarkan pada pejalan kaki. Perjuangan yang sangat keras tersebut tidak sia-sia. Mary dan Alfa berhasil meraih jabatan manajer. Keberhasilan Mary tidak lepas dari bantuan seorang nenek-nenek yang mengikuti program asuransi dengan jumlah yang besar. Keberhasilan dalam memasarkan produk asuransi membawa Mary menjadi seorang muda yang dengan berpenghasilan cukup besar. Penghasilannya mampu melunasi segala utang pendidikan dan membuat menjadi bebas keuangan sebelum berumur 30 tahun. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan makalah orang sukses, yaitu Mary Riana. Pasti pada kenal dong Mary Riana itu siapa? Mary Riana adalah motivator wanita tersukses. Buku yang berjudul Mimpi Sejuta Dolar, itulah sebuah judul buku yang inspiratif dan motivatif. Yang terinspirasi dari kisah Mary Riana itu seorang entrepreneur, wanita tersukses di usia muda. Ia juga seorang speaker, trainer, dan menjadi motivator, wanita pertama di Asia. Mary Riana menjadi salah satu entrepreneur dan motivator wanita tersukses yang berasal dari Indonesia. Kata-kata motivasi dari Mary Riana. Yang pertama, berpikir positif adalah pekerjaan yang mudah. Yang Anda perlukan hanyalah jangan berpikir negatif. Yang kedua, hidup ini seperti mengendarai sepeda. Kita akan melaju terus selama kita masih mengayuh pedalnya. Yang ketiga, berubahlah sebelum perubahan itu yang akan memaksa Anda. Yang keempat, hidup mungkin penuh dengan masalah, tapi selama kamu memberikan yang terbaik dan terus berdoa, segalanya akan indah pada waktunya. Yang kelima, berikan senyuman termanismu walau saat terpedi di hatimu. Setidaknya kamu masih membahagiakan orang-orang di sekitarmu. Yang keenam, lakukan kebaikan dan kebaikannya pun akan semakin terasa. Yang ketujuh, jangan hanya puas jadi penonton dan komentator. Jadilah sutradara dan pemain. Terima kasih. Sekian. Saya akan membacakan makalah tentang orang sukses dalam berwirausaha, yaitu Khairul Tanjung. Resep bisnis dari Khairul Tanjung. Menurut beliau, resep sukses dalam membangun dan mengembangkan bisnis adalah networking atau jaringan. Orang terkaya Indonesia 2014 tersebut sering memberi saran kepada para pebisnis muda Indonesia untuk sabar dalam menjalani proses dan bersedia menapaki tangga dalam membangun bisnisnya satu demi satu. Kisah sukses ini dapat menjadi inspirasi bagi kita yang tidak hanya diperuntukkan oleh pengusaha yaitu atau calon pengusaha, tetapi bagi semua yang ingin mengambil teladan dari manisnya kerja keras dan sikap pantang menyerah dalam berbagai bidang yang kita tekuni. Khairul Tanjung bisa mencapai kesuksesan seperti ini bukan karena beliau adalah orang super. Ini dikarenakan beliau sangat pandai dalam membangun jaringan atau networking. Bagi Khairul, membangun jaringan adalah segalanya, bahkan di atas modal itu sendiri. Membangun jaringan tidak hanya pada orang atau perusahaan yang sudah ternama saja, pada perusahaan yang belum ternama pun juga perlu, karena siapa tahu esoknya kita memerlukan bantuan mereka. Bahkan pada seorang kurir pun menjaga networking sangat dibutuhkan. Dalam membangun bisnisnya, Khairul sangat sabar menapaki tangga bisnisnya. Selain kerja keras, pantang menyerah, dan jaringan, kesabaran juga sangat penting. Khairul menyarankan agar tidak melakukan cara-cara instan karena itu hanya akan menjadi api dalam sekam bagi bisnisnya. Kesimpulannya, wirausaha bukanlah hal yang mudah. Untuk berwirausaha membutuhkan tekad yang kuat. Untuk membangun benteng diri sendiri diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Seperti tokoh-tokoh yang sudah dibahas, yaitu Khairul Tanjung dan Nadiem Makarim. Mereka adalah tokoh yang sudah sukses dalam berwirausaha. Usaha yang dimiliki berbeda dan diperoleh dengan cara yang berbeda pula. Khairul Tanjung yang memiliki berbagai usaha di media pertelevisian dan mengarang sebuah buku, sedangkan Nadiem Makarim seorang wirausaha Gojek.
saran. Kedua sosok pengusaha tersebut patut kita teladani karena keberhasilan tidak diperoleh secara instan melainkan melewati usaha dan proses.